Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tunazzalul barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Falakal hamdu kama khalaqtana wa lakal hamdu kama razaqtana wa lakal hamdu kama hadaitana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hatta tardaha wa lakal hamdu idza ramita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa qawlukal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين قائد المجاهدين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi 10 Zulhijjah 1436 Hijriah ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi, sembari memandangkan takbir mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkaikan dengan dua rakaat salat Id sebagai upaya mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Suci. Marilah sama-sama kita mendekatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah yang Maha Tinggi. Untaian salawat dan salam, mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner alam yang membebaskan kita dari budaya jahiliyah yang penuh dengan kejahatan, sehingga seharusnya sekarang tidak ada lagi budaya jahiliyah seperti perzinahan, perkosaan, pencurian, mabuk-mabukan, dan juga pembunuhan. Berganti dengan dunia yang indah dan berkah. Semoga kita semua bisa ikut mewujudkan impian Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salat wa salam semoga selalu juga tercurah kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, serta para alim ulama yang membawa kita kepada jalan takwa, agar kita menjadi makhluk yang mulia, diampuni segala dosa, dan diberinya jalan keluar terhadap semua problem dan masalah kita. Penghormatan saya yang setinggi-tingginya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Losmawe serta seluruh karyawati, kasih, dan terutama sekali kepada sahabat saya yang dari pesantren Mudi Mesra Samalanga yang sekarang bertugas di tentu Karimudin. Terusnya kepada yang menghubungi saya dari Imam dan juga Bilal tadi dari Tugu Iswadi dan Tugu Marzuki, dan seluruh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Losmawe yang saya banggakan. Mungkin dalam penyampaian agak mencampur bahasa Aceh juga, bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga anjir. Jadi buku yang anjir ya agak empuk dong saja ya. Kaum ayah yang berdua, kaum mak yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam era globalisasi ini, salah satu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah teladan. Hari Raya Idul Adha ini mengajarkan esensi penting untuk mengambil teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 60. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kamu contoh teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang besertanya. Jadi,
khutbah Idul Adha kita kali ini mengangkat tema keteladanan Nabi Ibrahim Khalilullah membuat warga Lapas Rosmawi selalu dalam naungan ridha Allah. Di sini mana Nabi Ibrahim? Mungkin ya. Nama yang paling baik adalah Muhammad. Seterusnya nama Nabi yang lain. Nama Nabi termasuk nama Nabi Ibrahim. Olehnya baru nama-nama yang diambil dari Al-Quran. Cuman katanya ada coknan dari Al-Quran, lain katanya pada boleh lupa hati. Baik salah coknan. Ini Allah buang, nanti dahulu ya apa buang. Tuan kalau rombongan ada, siapa lagi dalam Al-Quran? Soal rombongan ada, Tony itu. Kok Tony dalam Al-Quran? Siapa dari Al-Quran? Oh, yang Tony nama panggilan. Nampaknya di A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan dari setan dia pakai Tony. Kalau ini aneh-aneh, nah orang Tuhan, dan yang lucu loh, betulnya menyernanan yang berbau agama lucu. Kamar ya Pak Yapi, Nabi Ibrahim, kata kenalan menurut soal Bram, yang Pak Yapi, bro lagi, ya senang lagi bro. Jadi bagi anak Ibrahim seharusnya harus bangga, karena dalam diri Nabi Ibrahim setidaknya ada 4 keteladanan yang dapat kita ambil intisari pada pertemuan singkat ini. Apa itu? Yang pertama, sholat. Yang kedua, kiblat. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, keluarga yang bersyariat. Dalam kesempatan ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, teladan dari Nabi Ibrahim adalah sholat. Sholat halnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim memuliakan sholat? Gimana kita tahu? Nabi Ibrahim setelah berkawin dengan Siti Sarah, berkawinlah dengan Siti Hajar. Nah, lagi berkawin, kebetulan Siti Hajar ini hamil. Jadi Siti Sarah karena selaku inang pun cemburu, sehingga Riu asingkan Siti Hajar. Pokoknya baik di lokal ni, barat ni pokoknya mereka buat baik dua kali nyokra. Nah, jadi Nabi Ibrahim gebah ke Siti Hajar dan jabang bayi yang dalam kandungannya ke suatu tempat yang hana bertuah, berarti bak jenggolan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu sudah dijelaskan. Ini tentang kewajiban sholat. Jadi lebah hinan Nabi Ibrahim ke anak hinan di samping Masjidil Haram. Tapi Masjidil Haram saatnya belum terbentuk sempurna karena sudah hancur di zaman banjir zaman Nabi. Jadi ketika Nabi Ibrahim Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menampakkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahmu Baitullah. Wahai Tuhanku, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa.
Jadi sira ulun menyokati dalam sembahyang, yang insyaallah andi akan roh dalam perbuatan yang keji dan munkar. Karena Allah menjelaskan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dan mengingat Allah adalah lebih besar utamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sembahyang menyebut beda kubut yang hanya libut. Tapi menyebutkannya sembahyang karena betul dari tuntunan Nabi Muhammad SAW yang nadanya lebih jauh juga kakak. Lalu bertanya, sila sembahyang, sila dengar dengan oleh pikiran bahwa dengarnya pada barang, pada putra biasa ingat dalam sembahyang. Bahkan karena hanya konsentrasi kembali-balik ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kembali-balik kan. Karena memang anak konsentrasi itu. Ya dengar sembahyang jamaah, ya dengar rukuk dengin gitu. Oh, kita dijaga gitu. Ini enggak jangan duduk palsu. Nyoba los waktu RPM melek. Nah, yang dengan sujud mereka ya Allah. Kita hancur dapat dia abangnya aja. Saya ibnya lalu dia abangnya. Keput mau 4 tahun lagi. Jadi saya dengan saya pikiran dan Allah sebenarnya silap dari aja. Karena kita hanya pikiran silap kok. Pikiran dari orang. Jadi yang penting tanya lah sembahyang. Cuma kiban bertanya bagi di antara bertanya yang nanti guys sembahyang, kiban hukuman yang akan diberi Allah SWT di akhirat kelak. Nah, sebuah cerita Sidra ulun minang dari gejak Nabi Musa. Dia mengaku kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, lelaki yang dulu Pak Allah Pak ampun dia syahwat Tuhan. Putra dia kubur mami. Ulun Tuhan hanya sengaja, roh belum berzina. Setelah berzina kami kan kaya lupa akan anaya, anak sudah menyebut malah kaya. Terakhir begitu lahir, ini dum mencekak langsung mati bayi. Jadi Nabi Musa cukup berat begini, langsung usir zinanya. Oh menyemang dia kejak Allah, langsung usir zinanya. Karena memang menurut Allah hanya desa yang banyak. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Geter malaikat Jibril pada Nabi Musa. Hai Nabi Musa, akan berarti musir ini. Hai Jibril cukup parah yang mencuri Nabi Musa. Desa cukup berat. Lebih berzina itu metel. Geter malaikat Jibril. Wahai Nabi Allah Musa. Nah desa yang lebih berat di belakang. Putra nala yang berat nah. Apabila seluruh hamba Allah ingin sembahyang sabah wate, maka dosanya lebih berat daripada 1000 kali berzina. Satu waktu tinggal sembahyang lebih besar dosanya dari 1000 kali berzina. Bahkan di akhirat dalam sebuah hadis Rasulullah jelaskan, urungnya akan disiksa sabah wate tinggal sembahyang dengan 1 hukum. Sahabat bertanya, apa itu 1 hukum ya Rasulullah? 1 hukum artinya sahabat dia dengan sembahyang akan gede 80 dun. Si dun hitung 60 huruf. Si huruf di akhirat sama dengan 1000 dun di dunia. Jadi kira-kira pada yang dengan sembahyang. Bagi yang kakak tinggal, ayo sekarang kata sembahyangnya biar kita bisa lepas dari siksaan di akhirat hari. Kalau ingin kita hidup penuh rahmat, jagalah sholat. Ada tua asal surga Allah. Teladan kedua dari Nabi Ibrahim adalah kiblat, di mana Nabi Ibrahim yang berpegang Ka'bah setelah Gunung hancur
banjir waktu masa bino. Tapi saatnya golok ukuran lagi itu 12 kali 10 kali 15 meter. Untuk lagi yang ukuran. Ka'bah dipedang dari pun masa Nabi Adam. Allah berfirman surah Al-Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ketika bangunannya hancur, Nabi Ibrahim bergotong royong beserta Nabi Ismail ke bedang bangunan Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya meninggikan dasar Baitullah sambil berdoa, Ya Allah, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saatnya batai Nabi Ibrahim gedang Ka'bah, Nabi Ibrahim gedang sebuah batai. Batainya diberikan beserta dengan Hajarul Aswad dari surga. Begitu Nabi Ibrahim gedangan ngecap laju tapak Nabi Ibrahim sehingga panjang tapaknya 27 cm, lebarnya 14 cm dan kedalamannya 10 cm. Uronyo, rakan-rakan kitanya yang jak wajib uronyo jikalau di makam Ibrahim yang di samping Ka'bah, itu makam Ibrahim bukan ukuran Nabi Ibrahim tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, uron yang Idul Adha juga disebut hari raya haji karena pada saatnya saudara-saudara kitanya tengah berada di tanah suci Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin di sela kegembiraan ulunnya ada terselip rasa duka, di mana kemarin kita ada musibah tren jatuh di dekat Pintu As-Salam, 107 jamaah di antaranya 10 orang Indonesia meninggal dan 238 orang lainnya luka-luka. Dan yang berdoa bersama semoga arwah orangnya memberi dua pahala. Yang pertama pahala syahid, yang kedua pahala ibadah, yang ketiga pahala meninggal oleh Jumat, dan yang keempat pahala sedang dalam proses haji. Amin ya rabbal alamin. Kalau di Makkah adanya Masjidil Haram, adanya Ka'bah sebagai kiblat yang ditaruh Nabi Ibrahim, maka kita di sini tempat yang paling berhubungan adalah masjid kita atau musala kita hari ini yang kita laksanakan Jumat dan tempat ibadah kita. Nah, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan sujud. Jadi, kalau kita mengikuti teladan kedua dari Nabi Ibrahim, yang ingin hatinya tenang dan aman, ayo berkain taduk dalam masjid, taruku, tak sujud, tak berpur dalam masjid, minimal tak i'tikaf dalam masjid. Beladu naik nampak pintu masjid. Ada nak tanya, ini yang menyatakan mau gedang khutbah Jumat Pak kita. Gedang Pak itu, gedang rekod, naik nampak antum di masjid. Saya bayangkan penghuni lapas semua yang berdata sekitar layak doro. Tapi waktu semua Jumat dan khutbah tu loro nonton jaya-jayaan. Kuna loro nyambut. Nah ini Pak orangnya beli lagi. Masjid kita penuhkan dan ajak masjid itu dengan keadaan yang sempurna dengan keadaan yang baik. Bentel ada orang ada di masjid macam dengan baju partai. Partai home, baju partai kuning, partai merah, partai hijau. Nah yang pernah baju partai baju sering putih macam bajunya di masjid. Yang duduk kopiah kuning, lagi apa sih duduk pada bawah kabinet. Itu dia bapak. Iya bapak mereka. Kabinet pada bawah masjid. Jadi menyertai ajak masjid, ajak ibadah, kasut baca yang lagak-lagaknya. Nyauragam, dengan mondong, yang murinang lagak-lagak. Lalu murinang baca lagak-lagak, tapi telepon cuma tekrek. Nyam menyatakan bayang, ini hendak bayang, bulu telepon. Nyapa bulan 12, bulan ini bulan lalu ke pulau.
Nyala dong nyokong nyala galaga. Nyala dong terkum ka kamu elalat terumnya. Galaga peta. Ino yang punya kusum. Ino jom galaga peta. Kote kesel jakrung kadeten. Ukuran banyak banyak pagi gitu adunya. Begitu lepas cuy itu jakrung. Galaga itu. Nya melagian kasih uang aja dasar aja enggak untuk ibadah Pak rumah Allah. Perlu hidup berkat, rajinlah ke masjid menghadap kiblat. Kaum yang tua, kaum ayah yang bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, di mana hari ini sangat bersejarah bagi umat manusia, karena Nabi Ibrahim menemukan suatu konsep yang maha penting di jagat raya. Nabi Ibrahim menemukan bahwa Allah adalah absolute one, Allah adalah zat yang maha besar. Sehingga setelah ini manusia tidak dibenarkan lagi menyembah matahari, tidak boleh lagi menyembah batu, tidak boleh lagi menyembah bintang, tidak boleh lagi menyembah binatang. Ajaran keesaan yang diperkasai oleh Nabi Ibrahim telah mengangkat derajat manusia di atas alam seisinya dan menjadikan manusia khalifatan fil ardh. Dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 79 Allah berfirman, ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang dan dia berkata, inilah Tuhanku. Ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan yang terbit, maka dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi setelah bulan itu terbenam, dia pun berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan termasuk ke dalam golongan orang yang sesat. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Saya paling raya lebih bintang, mulut mata orang lain. Dibikinnya Tuhan. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, aku berlepas daripada hal yang engkau sekutukan. Ini wajah wajhiyah. Sesungguhnya aku mengharapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Nabi Ibrahim memberikan kita keteladanan untuk menuntut ilmu. Semua ilmu yang bermanfaat harus kita tuntut. Kami dari Himpunan Ulama Dayak Aceh bertugas dalam lembaga pemasyarakatan ini setiap Selasa siang. Jadi mungkin saya jatahnya Selasa ini akan bertugas untuk membagi ilmu dengan Bapak Ibu di sini agar kita terjaga iman, terjaga akidah, tidak terjebak dalam ajaran sesat yang sekarang banyak beredar. Ada yang namanya Milata Abraham. Yang penting Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Muhammad pakai. Jadi sembahyang keluarga zero. Yang Milata Abraham. Dulu kok gelak, hai kapilnya itu korting nadiskon. Milata Abraham. Jadi, Wahabi berarti Wahabi yang bergerak Allah lagi makhluk. Allah badu, Allah najaro, Allah namuka, yang Wahabi. Najaro Islam liberal. Islam liberal itu Islam sama dengan agama lainnya. Agama Hindu, agama Buddha, mandung sama-sama agama, mandung teman-teman. Yang Islam liberal. Yang paling baru ini Islam Nusantara. Islam Nusantara menjadikan Islam khusus Indonesia. Jadi sembahyang pakai bahasa Indonesia. Menyominggai pakai kafan dijabati. Ini ajaran baru. Itu mungkin film kena Islam Aceh, pakai Aceh, film. Anak-anak oleh itu ajaran. Nah, inilah kita gunakan kesempatan mengaji ini, kita gali ilmu. Karena di sini ada Tengku Zakashi, ada Tengku Wali, ada Tengku Rusdi, ada saya sendiri, mungkin bergiliran setiap Selasa siang. Kita gunakan selagi hayat di kandung badan, gunakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan di sini juga ada Tengku Kalimudin, mungkin juga bisa bertanya sama beliau. Pelajari semua ilmu termasuk keterampilan dan life skill yang diajarkan di sini. Karena kita akan sangat merasakan manfaat dari ilmu yang kita pelajari ketika kita keluar dari sini. Kita bisa gunakan ilmu tersebut untuk menopang kehidupan keluarga kita sehingga kita terbebas dari kehidupan yang jahat dan godaan kehidupan. Mau hidup hebat? Carilah ilmu yang bermanfaat.
Masyiral muslimin dan muslimat, assalamualaikum Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha juga disebut Idul Kurban untuk memperingati peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh. Sebelum beliau lahir, Nabi Ibrahim anak soleh, Ismail juga anak soleh. Sebelum Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim telah sering berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Nabi kamu anak yang soleh. Kita dalam kesempatan di sini berdoa terus agar keluarga kita diberikan kesolehan anak dan istri kita. Bayangkan dalam kitab Syatul Anwar dijelaskan Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 100 ekor unta dan 300 ekor lembu. Lima malaikat Jibril betul di atas Nabi Ibrahim. Hai Nabi Ibrahim, kibaca. Nabi tanya ilmu unta kami mandu kebiri mandu Nabi kelom. Lembi yang nama. Jika madam subuhum qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Jika katakan lombi seperti dua katakan lombi sikat. Lega katakan cok lombi kerol. Umat katakan kata Ibrahim. Dua kan muda. Aulia ya agak sama betul. Nya kurang kami. Nya karena tuang nami. Menyonanami jangankan gelake dia kotaku pada Allah bilang deh. Nah, karena janji Nabi Ibrahim seperti ini, masih orang Nabi Ibrahim melapor di kotaku Nabi Ismail anak kesayangannya yang sudah lahir pada Allah. Kipan mata Nabi Ismail surah As-Saffat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tatkala anak itu sudah dewasa, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anak-anak, sungguh aku telah bermimpi menyembelih kamu. Karena dikatakan oleh Allah, apa pendapatmu tentang itu? Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ibunda Siti Hajar anak ulun Pak Imam. Itu kan udah ini. Hai, ipat anak-anak kalian cok ayah yang korek. Tapi karena keimanan yang ada dalam dada Siti Hajar, decok ini supaya balik bukan nyanduk keluarga, istri dan anak Nabi Ibrahim semuanya berada dalam syariat. Mandungku yang berpercaya Allah mengadakan syariat pasti pakai. Bahkan pada malaikat Jibril ketika Nabi Ibrahim kali kasih dakwaannya, itu malaikat Jibril kayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sebut, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail sebut, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga dikasih takdir katanya. Dan inilah penyebab kenapa Idul Adha ini disebut juga Idul Akbar, hari raya besar. Sebenarnya dalam etimologi Islam lebih raya Idul Adha daripada Idul Fitri. Karena apa? Syiar dan keagungannya lebih besar. Kita masih bisa bertakbir terus sampai akhir sembahyang asar Uro Tasyrik Lail. Tanggal 11 Hijjah yang mentanjid takbir. Nyanduk raya di hari raya Idul Adha ini. Nah, itulah sekelumit kisah Nabi Ibrahim dalam mempertahankan keluarga yang bersyariat. Nah, yang bertanya kira-kira, keluarga dan syariatnya, mesti kira-kira akan jadi syariat Allah bagi yang nanamit